Ya, ini video 9 ya. Temanya agama bukan Tuhan yang atur. Jadi agama ini adalah buatan manusia. Mengapa demikian? Manusia yang sudah mendapatkan bimbingan, tuntunan, inspirasi dari Tuhannya. Maka agama itu adalah buatan manusia, dibuat paket ya, dibuat aturan, ajaran, tuntunan dan lain sebagainya di situ. Maka inilah yang diistilahkan format agamanya bagaimana ya, untuk dianut oleh para yang mau, para pengikut ya. Siapa, tidak ada paksaan, tidak ada apa, ini hanya disuguhkan gitu format beragamanya, berreliginya gitu. Ini kan masalahnya saya terpatah-patah ngomong karena kosakata opini di Indonesia yang ada adalah semuanya keliru, salah. Kita sebut, kita berucap ini salah ngerti. Padahal agama adalah sumbernya terjemahan daripada religion. Religion itu sendiri lain arti daripada yang dimaknai oleh orang kita tentang A dan gamma tersebut ya. Kacau dah ya. Jadi dengan adanya dihadirkan di tengah masyarakat, maka ini berbagai macam ragam. Saya selalu istilah 1001 macam. Maka konsep daripada Tuhannya, ketuhanannya, silahkan mau pakai bahasa apa. Saya nggak tahu itu Inggrisnya, ada banyak juga lah, mau God, Lord, mau pakai bahasa asing apa terserah ya, Yahweh, apa Allah dan lain sebagainya ya. Maka disinilah dituangkan sebelum membuat ini kan dia membuat lembaga agama. Nah, kembali lagi saya katakan di Indonesia ini tidak bisa menjadi contoh untuk mempelajari hal-hal semacam ini karena pembentukan lembaga agama, penggunaan bahasa dan lain sebagainya, pola pemahaman telah dipagari, dikungkung dengan intervensi, dengan tekanan, dengan protes, dengan segala hal. Maka banyak hal-hal, poin-poin, item-item yang terpaksa digunakan di dalam memahami apa sih religion itu gitu. Tapi ini selalu saya coba untuk dihantarkan di dalam bahasa Indonesia yang baik begitu. Nah, kembali dulu ke sini. Maka bila melihat ada lembaga agama, ini susah, ini harus ya sudahlah. Ini masalah lembaga agamanya ada di negeri ini. Lembaga agama, apa saya ambil contoh dulu dah yang langsung yang sesungguhnya ya. Lembaga agama apa istilahnya, internasional atau di negeri orang begitu ya. Ini dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang berkompeten, yang layak, yang mumpuni, yang mempunyai ilmunya atas keagamaan itu sendiri. Berkumpul maka mencetuskanlah banyak hal yang dibilang dogma, doktrin, ajaran, aturan, kebiasaan, budaya dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang di sini tidak dapat membedakan lembaga agama yang terdiri dari pandangan individu-individu. Ya, ini agak susah dibedakan bagi awam. Individu-individu, orang per orang berkumpul itu bukan lembaga. Gitu. Jadi pandangan dia, pendapat dia, ini dia yang digunakan di dalam sebuah wadah. Berbeda kalau lembaga melahirkan pandangan. Tapi secara mata awam melihat sama saja. Saya susah kasih contoh karena nanti sebut nama ini salah, itu salah. Jadi tidak bisa dah untuk YouTube publik. Begitu. Jadi gini,
Ya saya enggak bisa lah begitu, karena nampaknya itu sama, sebuah wadah, tetapi wadah itu isinya, kontennya yang harusnya adalah melahirkan, ya, bukan mengumpulkan pendapat per individu, bukan, beda, ya. Nah, kita pakai yang seyogyanya aja. Yang seyogyanya adalah lembaga agama yang melahirkan pandangan, pendapat, dan lain-lain tadi itu, ya, format cara beriman, tuntunan iman, dan lain-lain. Itu kembali lagi saya katakan, tidak bisa belajar di negeri ini, gitu. Maksudnya bukannya harus pergi ke negeri orang, ya. Pelajari tata cara, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara how to think, how to do, how gitu loh, ya, dari tempat lain lah, udah begitu dah. Ini jadi banyak salah nanti, ya, salah tanggap begitu. Nah, Tuhannya yang diformatkan, Tuhannya yang dituangkan di dalam lembaga tersebut, lalu melahirkan statement-statement, pernyataan, pakem-pakem, dan lain sebagainya. Disinilah berbedanya agama A dengan agama B. Agama A, B itu menggunakan yang saya uraikan tadi. Kalau dilanjut agama C, D, E, F menggunakan gaya lembaga agama yang satunya tadi, per individu-individu, yang saya istilahkan dengan Kristen DLL itu, ya. Kristen DLL itu menggunakan hal yang tadi. Saya ambil contoh langsung. Ada perjalanan spiritual, pengalaman spiritual, atau orang suka bilang kesaksian, mukjizat dan lain sebagainya. Itu dirinya tidak dapat digunakan dong. Pengalaman pribadi person dipaksakan untuk sebuah kelompok. Nah, itu udah mulai kelihatan bedanya, ya. Kalau di dalam yang kelompok A, B, C itu suatu pengalaman pribadi, silahkan aja, nggak masalah. Namun pada saat dipakemkan, menjadi salah satu sumber doktrin atau ajaran, maka digodok dulu di dalam supaya keluar lagi nanti hasilnya. Karena disinilah tempatnya cross check, membuktikan benar atau tidaknya, atau gimana, atau orang gila yang ngaku-ngaku atau apa, di sini di dalamnya. Jadi kelahiran 1001 macam Kristen DLL dikarenakan pengalaman pribadi, bahkan tunggal seseorang aja yang begitu diterapkan di dalam komunitasnya, maka itu akan mengkristal menjadi sebuah agama sebetulnya. Kalau di sini bahasa sopannya denominasi, bahasa ejekannya sekte, aliran, faksi, dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau dia tidak beda agama, kembali lagi di video sebelumnya, kalau itu namanya bukan beda agama, jadi apa? Kalau seandainya sama, kenapa nggak gabung aja loh, gitu loh. Kalau di bahasa asing bertanya, what your religion? Religion. Tapi kalau kita tanya dengan menggunakan kosakata negeri kita, agamamu apa? Langsung terkonotasi di benak pikiran, apa itu agama? Gitu. Beda. Gitu. Ini kalau terus-terusan opini yang keliru digunakan terus menjadi pola pikir, tidak akan pernah beres. Ya, ini juga ntar jadi debat lagi. Agama itu ya bukan Tuhan yang atur, ya siapa? Lah ya manusia yang di bumi
Yang mau, yang tadinya tidak ada ini tidak ada aslinya, ini tidak ada gitu loh. Tuhan yang dimaksud oleh kelompok yang menggunakan Yesus itu, tokohnya Yesus sendiri nggak musingin gini-ginian. Tidak ada kehadirannya di bumi untuk menciptakan, melahirkan, membuat sebuah komunitas, lembaga, keagamaan. Nggak ada urusannya. Ya, nanti itu kita bahas lagi di video lain, bahwa Jewish plus ini dia. Ya, kalau di dalam bahasa ejekan ini mengejek, gila lo, ngaco lo, itu aslinya. Nggak usah dengerin saya ngomong, buka YouTube. Ya, banyak sekali wawancara kepada warga negara Israel yang reporternya bertanya, siapa itu Yesus? Lihat jawabannya sendiri, capek deh gitu loh. Kayak udahlah, zaman sekarang zaman betul-betul zaman keterbukaan, internet, sosmed, YouTube. Jadi lucu juga nanti kalau nanya saya, dasar omongan Anda dari mana? Anda tahu dari mana? Ntar saya jawabnya cuma gampang, Google aja loh, gitu loh. Jelas sekali Anda yang bertanya dengan bentuk pertanyaan dangkal, jelas sekali kamu malas. Terkecuali memang pulsa ya, kuota berat juga memang. Anda bisa memahami gini kalau sudah 1000 jam minimal lihat internet, ya, dengan berbagai topik baru ngerti. Tapi kalau cuma sambil tiduran tekan, maki-maki, hina channel address opinion, kita udah ngerti dah kamu siapa. Ya, males nge-google aja. Bagaimana lo kalau suruh melangkah ke perpustakaan, lo di seluruh penjuru sudut kota lo mesti masukin perpustakaan, lo kotak-katik buku sana sini gitu loh. Udah rubah mindsetmu, saya jamin Anda lebih memahami apa itu beriman. Cut dulu video 9.